sudah lecture series ke-23 kalau nggak salah dari Pak Ins ya, yang keempat untuk tahun ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu sekalian. Izin ini, izin saya membuka lecture series kali ini, BINS Lecture Series, yang seperti biasa setiap bulan kami menghadirkan Pak Profesor Insukindro untuk memberikan sharing, biasanya atas ilmu-ilmu yang frontier ya, yang baru gitu ya. Pak In suka menularkan virus nih ke BI Institute maupun ke Bapak Ibu dosen ya yang mengikuti lecture series Pak In sini secara bulanan. Pada bulan Maret kita membahas mengenai makroekonomika konsensus baru, NNS, New Neoclassic Synthesis, untuk perekonomian tertutup ya bulan lalu. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih kompleks, karena mencakup perekonomian terbuka. Di sini nanti Pak Ins akan membahas tentang neraca pembayaran juga ya. Ada Mundell Fleming. Jadi yang untuk bulan April ini lebih kompleks dibandingkan yang bulan lalu. Jadi mohon siapkan pertanyaan-pertanyaan. Semoga saja masih tetap bersemangat ya di bulan Ramadan kali ini ya. Baik, Pak Ins, kami persilahkan Bapak. Bapak mau ini sendiri? Ya, seperti biasa saya sendiri, Bu. Ya, ya okay. Monggo Pak Ins, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi dalam acara series yang ini diadakan sejak, ini berarti udah 2 tahun Bu Wiwin, saya ceramah semacam ini. Tidak sejak COVID diadakan ada acara ini. Biasanya saya tugas di BIN itu diskusi macam-macam, tapi untuk dilempar keluar ini sejak COVID ini. Jadi makanya tadi Bu Win nyebutkan itu sudah 23 atau 24 mungkin antara itu. Hari ini saya akan membicarakan tentang makroekonomi konsensus baru. Ya. Saya tak sharing materi dulu. Udah kelihatan ya, Bu Wiwin? Ya, Pak. Ini materi ini kelanjutan yang lalu. Dan nanti tadi sudah disinggung Bu Wiwin, saya akan menyinggung juga mengenai Mundell Fleming. Hanya Mundell Fleming itu sebetulnya sudah diceramahkan tahun yang lalu, ya, nanti, dan itu juga di kuliah di ini di BINS Lecture Series tahun 2021 tanggal 12 Januari ya tahun 2021, nanti bisa dilihat di sini ya. Oleh karena itu saya tidak membicarakan semuanya Bu Wiwin, kalau dibicarakan semuanya tidak cukup waktunya ya. Jadi misalnya ini satu sesi sendiri untuk membicarakan Mundell dan Fleming,
dan itu sudah diceramahkan tahun 2021. Ya, jadi nanti saya hanya menyinggung sedikit, kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan nanti bisa melihat di sini di Mandel Framing. Ya. Nah, makroekonomi konsensus baru biasanya kalau saya ngajar, saya menggunakan bukunya Hubert, ya. Tetapi saya tidak mengajarkan dengan artikelnya Gies dan Wagner, macam itu. Kali ini kita membicarakan Gies dan Wagner, ya. Nah, tetapi sebetulnya yang saya sampaikan itu tidak murni Gies dan Wagner, karena nanti saya tunjukkan bahwa modelnya Gies dan Wagner itu seperti ini, kemudian itu saya rubah. Oleh karena itu judulnya modifikasi. Ya, modifikasi dari NNS, Gies dan Wagner. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mencari di buku atau di jurnal tidak ada yang saya kemukakan ini. Ya, jadi ya itu yang seperti Bu Wiwin dan teman-teman di BIN, saya suka dengan penugasan di sana karena ada kebebasan dari saya untuk berimpresi sehingga melahirkan beberapa tulisan-tulisan yang memang tidak ada di buku, tidak ada di jurnal juga. Ya. Yang saya kemukakan ini nanti saya tunjukkan Bapak Ibu bisa menulis jurnal atau tulisan berdasarkan model yang saya kemukakan, tapi mohon untuk nanti kalau nulis ya dituliskan ya nama saya di situ, jadi jangan diambil aja nanti Bapak Ibu dituduh plagiat begitu ya, jadi cantumkan aja di situ biar nama saya makin moncer gitu di mana-mana. Jadi tolong dicantumkan, silakan nanti saya tunjukkan di situ kalau mau dipakai silakan ya, tidak apa-apa. Jadi ini rangkaian dari minggu yang lalu. Jadi bulan yang lalu itu prekon tertutup, ini prekon terbuka ya. Ini prekon terbuka. Karena itu hari ini saya singgung lagi tulisannya Gies dan Wagner. Jadi Gies dan Wagner itu modelnya disebut dengan model sintesis neoklasik baru, ya, new neoclassical synthesis. Tapi menurut Gies dan Wagner, artinya Gies dan Wagner itu menggunakan metodologi semacam ini nanti dikemukakan, lalu dia menggunakan grafik. Ya. Nah, karena itu judul artikelnya itu seperti ini. Ya, jadi Gies dan Wagner itu graphical analysis in the new neoclassical synthesis. Ini kalau di bahasa Inggris kan ini discussion paper. Ya, discussion paper. Biasanya discussion paper itu bisa diperoleh free. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mendownload ini nggak bisa, harus bayar. Karena permintaannya sangat tinggi. Dulu saya gratis, tapi sekarang nggak gratis. Jadi walaupun ini bukan di jurnal, ini baru discussion paper. Ya, tapi karena permintaannya sangat tinggi sehingga sekarang harus bayar kalau di sini. Ya. Jadi ini bukan di jurnal, tapi discussion paper. Discussion plus draft ini discussion paper kalau bahasa Inggris. Ya. Nah, mestinya discussion paper itu nggak boleh dibahas terlalu jauh, karena masih discussion paper. Tetapi karena ditunggu-tunggu sejak 2007 nggak pernah dipublikasi, dan discussion paper ini sudah seperti tulisan yang bagus lah. Jadi makanya saya berani mengungkapkan di sini. Nah, menurut Gies dan Wagner ini, model neoklasik itu terdiri dari tiga curve, ya, tiga curve, yaitu keseimbangan di pasar barang, ya, namanya curve IS forward looking, ya, bahasa Inggrisnya forward looking. Ini terjemahan dari saya di terawang ke depan, jadi ini bahasa Inggrisnya forward looking, ya. Jadi modelnya forward looking semacam itu, ya. Menggambarkan keseimbangan di pasar barang dipengaruhi oleh suku bunga real dan pendapatan asa masa depan. Kurva ini diturunkan dengan fungsi util rumah tangga yang ikut ceramah bulan yang lalu sudah saya tunjukkan di sini, ya. Tapi untuk yang bulan ini tidak. Jadi nanti kalau mencari bagaimana ini mendapatkan ini, ya terpaksa harus melihat ceramah bulan yang lalu. Jadi mudah-mudahan
Bu Wiwin sudah sudah diunggah di Spektro sehingga bisa diperoleh semacam ini. Ya. Kemudian ada kurva kedua yaitu kurva penyesuaian inflasi. Ya, kurva penyesuaian inflasi menggambarkan perilaku perusahaan penentuan harga di terawang ke depan, ini forward looking semuanya, dan anggapan kekapan harga. Ya. Kurva ini diturunkan dengan anggapan bahwa perusahaan berada pada pasar persaingan monopolistik. Jadi ini anggapannya Keynesian. Ya, anggapannya Keynesian. Nah, lalu kurva yang ketiga itu adalah kurva kebijakan moneter, yaitu kurva MP. Menggambarkan kebijakan otoritas moneter dalam menentukan suku bunga, ya ini. Nah, sebetulnya saya lebih suka mengatakan kurva kebijakan moneter ini atau kurva MP adalah kurva keseimbangan di pasar uang yang sasaran antaranya adalah suku bunga. Ya. Jadi saya lebih suka mengatakan semacam ini, tapi saya nggak boleh mengatakan begitu karena ini memang pendapatnya Gies dan Wagner. Ya. Nah, dia mengikuti rumusan Taylor. Jadi rumusan Taylor. Ya, bulan lalu saya sudah jelaskan mengenai ini. Tapi poinnya sebetulnya kalau dibuat sederhana, kurva MP itu apa? Kurva keseimbangan di pasar uang yang sasaran antaranya adalah suku bunga. Nah, mungkin semuanya sudah kenal kurva LM. Kalau kurva LM adalah keseimbangan di pasar uang yang sasaran antaranya, sasaran antara kebijakan moneternya adalah uang beredar. Tapi kalau ini adalah sasaran antara kebijakan moneternya adalah suku bunga. Gitu ya, supaya mengingatkan kembali. Nah, jadi kalau di Indonesia itu mungkin tahun 2005. Bulan yang lalu kita sudah singgung, 2005 sekitar bulan September. Ya, tapi itu dimulai pada bulan Juli tahun 2005. Ya, lalu kita kenal ada ITF, Inflation Targeting Framework, lalu disitulah muncul suku bunga sebagai sasaran antara kebijakan moneter. Bukan sasaran akhir, kalau sasaran akhirnya inflasi. Ya, inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, semacam itu hanya sasaran antara dari kebijakan. Jadi kurva MP dan kurva LM itu sama, yaitu keseimbangan di pasar uang, hanya sasarannya berbeda, sasaran kebijakannya. Ya. Nah, kemudian ini adalah model yang dikembangkan oleh Gies dan Wagner. Ya, berarti ini ada Y, ya output, tapi semuanya dinyatakan dalam log. Kemudian ini ada forward looking di sini, ya. YT plus I, kemudian ini perbedaan suku bunga. Dan ada kurva MP, ini mengikuti Taylor, ya di sini ada output gap, di sini ada inflasi. Kemudian ini kurva IA, tapi ada tambahan dengan shock di sini, ada shock dari supply. Ya, ada tambahan shock dari supply. Nah ini kurva IA, ini kurva IA, ya. Jadi kurva penyesuaian inflasi atau kurva Philip juga boleh disebut kurva Philip. Lalu ada syarat-syarat di sini yang dikemukakan definisinya semacam itu. Ya. Nah kalau digambarkan itu kurvanya semacam ini. Ini gambar diambil dari tulisannya Gies dan Wagner. Berarti ada kurva IS, ada kurva MP. Ya. Kemudian di sini ada kurva IA. Ya. Jadi ada 3 kurva itu, kurva IS, kurva MP. Kemudian melalui kurva IS dan kurva ME itu diturunkan kurva aggregate demand. Jadi kurva aggregate demand itu diturunkan dari kurva MP dan kurva IS. Jadi perpotongan antara kurva MP dan kurva IS ini melahirkan kurva aggregate demand. Ya, jadi kurva aggregate demand ini tempat kedudukan keseimbangan antara dua pasar sini. Ya, jadi ini kurva aggregate demand. Semacam itu. Ya, jadi kurva IA disebutkan di artikelnya Gies dan Wagner, kurva MP dan kurva IS. Loh, kok di sini agak kurva aggregate demand? Iya, kurva aggregate demand itu diturunkan dari kurva MP. Nah, penurunan kurva aggregate demand ini Gies dan Wagner itu mengikuti Keynesian. Polanya mengikuti Keynesian, sehingga ini adalah Keynesian efek Keynes, ya efek Keynesian
semacam itu. Dan ini melahirkan apa yang disebut dengan fungsi reaksi bank sentral. Ya, jadi ini dari kurva ini melahirkan fungsi reaksi bank sentral, yaitu hubungan positif antara inflasi dengan suku bunga. Semacam itu. Jadi ada hubungan positif antara inflasi dengan suku bunga. Ya. Jadi ada hubungan positif antara inflasi dengan suku bunga. Nah, itu dikenal dengan fungsi reaksi bank sentral. Ya, fungsi reaksi bank sentral. Nah, fungsi reaksi bank sentral dalam konsep ini juga itu dibahas di bukunya Hubert, ya, dibahas di bukunya Hubert. Itu menjelaskan hubungan positif antara inflasi dengan suku bunga. Itu artinya jika expected inflasi itu naik, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga. Sebaliknya, jika expected inflation itu turun, maka bank sentral akan menurunkan suku bunga. Ya. Nah, kemudian perekonomian terbuka. Ya, perekonomian terbuka. Nah, ini saya kutipkan gambarnya yang dibuat oleh Pak Peri Warjio, ini diambil dari IMF modelnya. Ya, saya sengaja ngambil gambar ini karena sudah bagus gambarnya, sudah berwarna-warna macam itu. Ya, jadi saya ambil itu karena gambarnya bagus macam itu. Ya. Nah, di sini ini menjelaskan hubungan, tapi ini dari permintaan agregat. Jadi ini komponen dari permintaan agregat. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana hubungan antar negara ini. Dan ini yang di sini nanti itu kita kenal dengan neraca pembayaran internasional di sini, ya. Jadi di sini nanti ada neraca kapital, ada neraca transaksi berjalan, dan ini ada balance payment. Lalu di sini ada sektor pemerintah, kemudian di sini ada sektor moneter, ya, kemudian di sini ada sektor swasta, ya, masyarakat di sini. Nah, ini menjelaskan hubungan antara pemerintah, jadi ada pemerintah, ada otoritas moneter, ada masyarakat, dan ada luar negeri. Ini hubungannya semacam itu. Nah, ini perekonomian kita begini karena perekonomian terbuka. Kita bukan perekonomian tertutup, jadi pasti ada pengaruh dari eksternal ke pemerintah, ke masyarakat, dan ke perbankan. Ya. Nah, ini kalau diteliti satu-satu, maka kita bisa tahu misalnya hubungan antara otoritas moneter dengan pemerintah. Ya, sehingga ini ada hubungan keuangan antara otoritas moneter dengan pemerintah. Ya, sehingga berkaitan di sini ada kebijakan fiskal, ya, di sini ada kebijakan moneter, sehingga ada interaksi juga antara fiskal dan moneter untuk mencapai target tertentu. Nanti dibicarakan di kebijakan moneter. Ya. Nah, lalu di samping itu juga ada hubungan antara sektor moneter ini, bank umum dengan pemerintah juga ada hubungannya di situ. Karena ada rekening pemerintah yang ada di bank sentral, di otoritas moneter, dan ada rekening yang ada di bank umum, sehingga ini ada menjelaskan semacam itu, sehingga menjadi kompleks sekali persoalannya di sini, ya. Karena gejolak di luar negeri tidak hanya berpengaruh kepada sektor swasta, tapi juga ke sektor pemerintah dan juga kepada lembaga keuangan, perbankan, dan bank sentral. Ya. Tapi ini dari sisi permintaan, ya, dari sisi permintaan. Sehingga di sini misalnya ada balance payment dan neraca pembayaran internasional, di sini ada current account, ini ada net export segala macam di situ, sini ada capital account dan seterusnya. Ya. Ini yang nanti. Jadi kalau saya membahas tentang ekonomi terbuka, maka ada dua yang menarik untuk dibahas. Pertama adalah neraca pembayaran internasional, yang kedua kurs. Ya. Jadi
neraca pembayaran internasional, dan yang kedua kurs. Itu yang menarik untuk dibahas. Ya. Nah, biasanya kalau saya bicara makro, tentunya saya hanya membicarakan neraca perdagangan, bagian dari neraca pembayaran. Tapi dalam ceramah ini nanti kita akan membahas semuanya. Semuanya dibahas. Nah, modelnya ini yang dipegang macam itu. Ya. Jadi misalnya apa peranan dari misalnya di neraca otoritas moneter ini? Misalnya net foreign asset, ini cadangan internasional. Apa hubungannya dengan neraca pemerintah? Nah, itu dibahas menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah dengan otoritas moneter. Nah, ini kalau Bapak Ibu tertarik bisa membaca dari data di Bank Indonesia, ya, terbitan Bank Indonesia itu di statistik ekonomi dan keuangan, ya, di statistik ekonomi dan keuangan, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan semacam itu. Ya. Mungkin seri berikutnya mungkin kita akan membahas khusus mengenai keterkaitan antara pemerintah dengan otoritas ini. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan, maka ekonomi ini bisa digambarkan semacam ini: perekonomian tertutup, terbuka, yang pink ini adalah terbuka, yang biru ini tertutup, tinggal menambahkan saja di situ, ya, dan lain-lain. Jadi misalnya aliran dana keluar, aliran dana masuk, semacam itu. Ya. Nah, ini lalu kita membicarakan dua, ada ini makroekonomik, sisi permintaan, kemudian sisi penawaran. Ya. Kemudian di sini ada neraca intern dan ekstern. Ya, neraca intern itu kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, pengangguran, fluktuasi ekonomi. Ya, ini yang pokok. Kemudian neraca ekstern kita bicara neraca pembayaran internasional dan juga kurs, baik kurs real maupun kurs nominal. Nah, ini tadi ini hanya tambahan aja untuk keterangan di sana tadi bahwa perbedaan utama antara terbuka dan tertutup itu antara lain ini adanya net export, ya, adanya net export atau neraca pembayaran internasional kalau diperluas. Ya. Nah, ini adalah model Keynesian perekonomian terbuka. Ya, jadi ada keseimbangan di pasar uang, ada kurva IS. Keseimbangan di pasar uang ada dua, ini kurva IS dan kurva LM. Ya. Dan MP, yang tadi kita sudah singgung. Ya, jadi kurva MP, jadi pasar uang itu ada dua, kurva LM dan kurva MP. Kemudian keseimbangan neraca pembayaran internasional atau kurva BP atau kurva BOP. Nah, biasanya ini terkenal dengan modelnya Mandel-Fleming. Ya. Kita sudah bahas itu tahun 2021, ya, tahun 2021. Tahun 2021 saya sudah membahas ini Mandel-Fleming. Ya. Sebetulnya saya suatu saat nanti akan selama lagi model Dohnbus, Mandel, dan Fleming. Ya, Dohnbus, Mandel, dan Fleming. Tetapi nanti juga akan saya rubah dengan teori yang baru ini. Ya. Nah, kemudian ini ada kurva IS, ya, dibuat sederhana, begitu ada kurva LM, ya. Ini ada di bukunya Hubert tahun 2012 keterangan tentang ini. Jadi ini ada dana keluar dan dana masuk dari luar negeri. Ya, biasanya negara maju lebih tertarik untuk membahas dana keluar dari negara itu. Tapi untuk negara seperti kita itu dana masuk ke negara kami, ke negara kita, ya. Jadi ada aliran dana keluar dan aliran dana masuk. Ya, kalau negara seperti Amerika, Eropa, kemudian negara-negara besar itu lebih suka membicarakan dana keluar. Ya, tapi kalau kita negara kecil itu lebih suka membicarakan dana masuk. Dan nanti kita bahas semua. Ya. Nah, aliran dana masuk dan keluar itu dibaca bisa dilihat di bukunya Hubert atau di bukunya Menke. Ini cuma saya cantumkan 2016, yang baru 2019, tapi Bapak Ibu bisa lihat edisi yang 2007.
2007 itu sudah ada di sana tentang aliran dana masuk dan keluar yang dibahas di bukunya Menki. Ya. Nah, kemudian tahun 2020 saya ceramah di Kecamada, 2021 saya ceramah di BI. Topiknya berbeda. Nah, kemudian ini adalah Kerbau BP, ya Kerbau BP. Ini kaitannya dengan Mandel dan Fleming. Ya, kaitannya dengan Mandel dan Fleming. Silakan Bapak Ibu kalau tertarik untuk melihat di BIN Lecture Series tahun 2021 bulan Januari. Nah, kemudian kita mulai masuk di sini. Jadi ISMP, BP, NCF, NCI. Ya, jadi IS keseimbangan di pasar barang, MP keseimbangan di pasar uang dengan sasaran antara kebijakan moneternya suku bunga, BP adalah keseimbangan neraca pembayaran internasional, NCF itu kaitannya dengan ini saya mungkin salah. Bentar, saya ceknya dulu ya. Saya itu bukan M, ya, N bukan M ya. Jadi saya betulkan dulu. Ini bukan M tapi N. Dan ini juga NC. Nah, NCF berarti net capital flows. Jadi ini capital outflow. NCI net capital inflow. Ya. Jadi kan tadi saya singgung ada net capital outflow, ada net capital inflow. Nah, biasanya negara besar menggunakan NCF, kalau negara kecil menggunakan NCI. Nah, sekarang kita bicarakan ini bulan yang lalu sudah dibicarakan, ya. Jadi ini adalah Kerbau IS diturunkan dari Keynesian Cross, ya, diturunkan dari Keynesian Cross, lalu kita dapatkan Kerbau IS. Jadi Kerbau IS itu diturunkan dari Kerbau Keynesian Cross. Ya. Kalau nanti dibutuhkan saya buka lagi yang bulan yang lalu. Ya. Nah, kemudian ini adalah perekonomian tertutup, IS perekonomian tertutup, ini perekonomian terbuka. Ya. Ya, karena ada ini perbedaan di sini, ada M, ada marginal propensity to import, ya, to import di situ, ya, marginal propensity dari import. Nah, ini gambarnya ini sumbunya digeser ke kanan, ya, digeser ke kanan, sehingga sumbu ini digeser ke kanan di sini, Y sama dengan YP ini digeser ke kanan, ya. Nah, oleh karena itu kalau output gap-nya ini Y dikurangi Y tail di situ, ya, Y tail ini Y dikurangi YP, maka ini disebut output gap dalam makro baru, makro baku, ya, atau kesenjangan output. Ya. Nah, kalau kesenjangan output, kalau positif itu kita sebut dengan output gap yang positif atau shock-nya positif, atau disebut dengan berita bagus, ya. Kalau negatif berarti berita buruk. Jadi ini Y-tail ini seperti itu, ya. Sehingga kalau sebelah kiri ini berarti bad news, kalau sebelah kanan itu good news, ya, berita buruk atau kesenjangannya negatif, kalau sini kesenjangannya positif. Jadi ini bad news, ini good news, ya. Nah, kemudian ini sama di situ, ya. Jadi sama ini dengan yang tadi, bedanya ini perekonomian terbuka, kalau tadi perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka ini slope-nya agak lebih landai dibandingkan perekonomian tertutup, ya, karena ada faktor ini. Ya, jadi ini ada slope-nya berbeda, ya, berbeda. Nah, kemudian ini yang dikembangkan oleh Hubert, ya, dan kawan-kawan tahun 2012. Ya, bedanya di mana? Bedanya di sini Y hat, Y pakai topi, itu adalah Y dikurangi YP dibagi YP, dan ini kalau makro baru disebut dengan fluktuasi ekonomi. Ya. Nah, di dalam bukunya Hubert itu kalau Y hat ini positif, berarti ekspansi, kalau Y hat itu negatif, berarti resesi. Jadi positif
Positif itu berarti ekspansi, negatif itu berarti resesi. Ini juga digeser sumbunya. Nah, penggeseran sumbu itu diungkapkan oleh Hubert. Ya, saya hanya niru ini. Saya hanya niru. Ya, jadi Hubert inilah yang menggeser semacam itu. Tapi akibat dari pergeseran ini, maka pengajaran makroekonomi akan berubah. Akan berubah. Jadi kalau di sini di yang tradisional ini, yang ini, ya, maka ini biasanya output. Ya, jadi ini biasanya output macam itu. Ya. Nah, sekarang kita bicara di sini adalah bicara resesi atau fluktuasi ekonomi. Ya, jadi bicara fluktuasi ekonomi. Nah, kemudian ini adalah pasar uang atau MP, ya, yang slope-nya positif. Ya, dan itu dikemukakan oleh Hubert untuk sistem kurs yang luas itu slope-nya positif, kemudian ini perekonomian tertutup itu MP-nya horizontal. Ya, kalau perekonomian terbuka dan slope-nya positif ini artinya kursnya itu luas, ya, kursnya itu flexible exchange rate. Nah, kemudian kalau ini berarti ini fixed exchange rate, ya, untuk batas tertentu ini konstan, kemudian setelah itu dia mengikuti flexible exchange rate. Ya. Nah, kemudian ini diambil dari ceramah tahun 2021. Ya, tahun 2021 kita masukkan di sini ada Nah, jadi ini diambil dari tahun 2021 itu, ya berarti ada kurva MP, ada kurva BP, ada kurva IS, berarti ini keseimbangan di pasar barang, ini keseimbangan di pasar uang kalau kebijakan moneternya suku bunga, kemudian kurva BP adalah keseimbangan di neraca pembayaran internasional. Jadi ini ada bicara mengenai neraca pembayaran, ya, neraca pembayaran internasional kemudian ini, ya. Nah, kemudian ini keterangannya kalau di titik misalnya A ini berarti BOP-nya negatif, pasar uangnya excess demand, pasar barangnya excess supply di A. Ini, ya. Nah, kemudian ini dirubah menjadi model new neoclassical synthesis di situ, ya. Jadi bedanya di mana? Kalau di sini sumbunya Y, ya, ini sumbunya Y. Kalau di teori baru ini sumbunya bisa Y tail, bisa Y head. Ya, bisa Y tail, bisa Y head. Kalau Y tail berarti output gap menurut makro yang baku. Kalau Y head itu berarti fluktuasi ekonomi. Jadi ini bisa macam-macam. Ya. BP-nya slope-nya positif itu karena pasarnya kapitalnya, mobilitas kapital tidak sempurna, dan ini mungkin lebih cocok di tempat kita. Kalau yang sempurna berarti BP-nya horizontal. Nah, kemudian kita juga punya NCF, Net Capital Flows. Ya, ini di Hubert atau di bukunya Menke. Bedanya kalau di bukunya Hubert, NCF itu dibagi dengan output potensial. Kalau di bukunya Menke tidak, hanya NCF saja. Ya, bedanya di situ. Jadi ini mempunyai hubungan negatif antara suku bunga dengan NCF. Logikanya gimana? Jadi ini kan nanti modelnya ini adalah interest rate diferensial, ya, perbedaan antara suku bunga dalam negeri dan suku bunga luar negeri. Jadi kalau suku bunga dalam negeri itu rendah, ya, suku bunga dalam negeri rendah, maka lebih banyak kapital keluar. Ya. Jadi kalau ini posisinya demikian, kemudian kalau suku bunga dalam negeri itu, misalnya ini saya copy, ya. Jadi kalau saya geser di sini, agak besar.
Jadi kalau ini suku bunganya naik, di dalam negeri naik, ya maka dana yang keluar berkurang. Tadinya ini, kemudian berkurang menjadi ini. Jadi kalau suku bunga dalam negeri itu tinggi, di sini, ya, ini kalau berarti ini net capital outflow ya? Ya, net capital outflow. Ya. Bukan net capital flow ya, karena kalau net capital flow kan bisa positif, bisa negatif kan ya? Ya, oleh karena itu kita mendefinisikannya net capital outflow di situ. Ya, jadi kalau ini misalnya, jadi ini kan suku bunganya di sini di R bintang. Ya, kalau suku bunganya di sini di R bintang, kemudian naik, ya maka net capital outflow-nya turun. Jadi logikanya benar ini. Ya, jadi logikanya Hubert itu dan ini ya dengan MenQ sama macam itu. Jadi kalau suku bunga dalam negeri naik, maka net capital outflow-nya turun, gitu. Ya. Jadi ini kebalik. Nah ini akan berbeda kalau ini. Nah ini saya buat kalau ini. Tapi prinsipnya sama. Jadi kalau ini saya rubah ini agak begitu. Nah, kalau ini interest diferensial, ya, jadi net capital inflow, ya. Jadi kalau suku bunga dalam negeri naik, ya, kalau suku bunga dalam negeri naik, maka net capital inflow-nya naik. Ya, jadi ini logikanya semacam itu. Jadi ini saya gunakan di riset saya, ya, riset saya. Risetnya sudah selesai, tapi artikelnya belum publikasi, belum dikirim. Saya masih ragu-ragu dengan hasilnya. Jadi kalau ini logikanya, kalau suku bunga dalam negeri itu naik, ya, jadi suku bunganya naik begitu. Jadi kalau suku bunga dalam negeri itu naik, ini R bintang naik ke sana, ya, berarti net capital inflow-nya meningkat. Kalau tadi net capital outflow-nya turun, kalau ini net capital inflow-nya meningkat. Nah, menurut saya kita lebih cocok di sini karena perhatian pemerintah kita Bank Indonesia juga masalah net capital inflow, bukan net capital outflow. Karena lebih banyak orang asing yang memasukkan dana ke negara kita daripada orang kita yang keluar membawa modal, itu secara umum semacam itu. Itu berbeda dengan negara seperti Amerika, itu net capital outflow itu menjadi perhatian, kalau kita net capital inflow. Pak, mau ini saja Pak, menegaskan. Saya ini net capital inflow atau hanya capital inflow? Kalau net capital inflow kan hasil antara penjumlahan antara capital inflow dan outflow, keseluruhannya hasilnya ternyata masih inflow, sehingga itu disebut net capital inflow gitu Pak. Ya. Atau ini adalah murni jumlah capital inflow saja? Tidak, Bu. Yang betul yang itu sampaikan lebih dulu. Net capital inflow itu memang antara yang masuk dan yang keluar. Nah, nanti dalam membuat riset itu silakan aja, mau capital inflow-nya saja, itu kan modifikasi dari itu boleh-boleh aja. Tapi secara konsep di sini, karena apa? Karena fungsinya itu adalah nanti dikaitkan dengan perbedaan suku bunga dalam negeri dan luar negeri. Jadi hampir sama saja, hanya cara memandangnya itu. Kalau negara maju kan lebih memperhatikan masalah besarnya dana dari negara itu yang keluar.
mereka lebih memperhatikan di situ. Kalau negara seperti kita itu lebih cenderung memperhatikan kapital yang masuk daripada yang keluar. Jadi bisa negatif memang nanti. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kemudian ini kalau kursnya fixed exchange rate. Jadi di sini ada horizontal seperti ini, seperti kurva LM-nya, Keynesian. Ya. Nah, ini jadi kita punya dua di sini ya. Satu Mandel Fleming. Ya. Kalau lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca di tulisan saya tahun 2021. Kemudian kita punya net capital flows di sini, ya bisa outflows, bisa inflow, ya tergantung kita mendekatinya dari mana. Ya. Nah sekarang bagaimana modifikasi analisis itu? Ya, yang pertama saya rubah ini, ya ini saya rubah. Jadi saya menggunakan konsepnya Hubert untuk merubah ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya slide ini ya, coba dilihat di sini. Ini Y, ini Y ya toh. Nah, kemudian saya rubah menjadi ini. Jadi ini menjadi Y hat ya. Jadi kalau Y hat itu Y dikurangi YP dibagi YP. Ya, tapi kalau Y tail berarti Y dikurangi YP. Jadi ini bukan output, tetapi ini output gap atau fluktuasi ekonomi. Nah, berarti ini saya geser sumbunya. Ya, saya geser. Nah, karena itu saya tuliskan sini titik originnya pindah ke sini. Nah, lalu ini digeser ke sana sehingga sumbunya pindah di sini. Nah, kalau sini berarti sebelah kiri ini negatif, sebelah kanan ini positif. Seperti ini, kalau di sebelah kanan ini positif, sebelah kiri negatif. Dan ini berarti di sebelah kanan pergeseran sumbu itu positif, ini sebelah kiri negatif. Kalau positif, kalau kita menggunakan fluktuasi ekonomi berarti ini ekspansi, kalau negatif berarti resesi. Kalau kita menggunakan output gap kita, berarti ini adalah good news, berita bagus, di sini berita buruk. Jadi model ini memungkinkan kita punya analisa baru di makro. Ya. Jadi tidak cukup hanya kita bisa meninggalkan analisa output di sini, lalu kita ganti menjadi fluktuasi ekonomi atau kita bicara tentang good news dan bad news. Jadi misalnya kita bisa menganalisis itu misalnya kalau presiden menaikkan gaji, sekarang ini akan ada tunjangan hari raya begitu, ya kemudian ada berita tentang kenaikan tunjangan hari raya dan macam-macam dari pemerintah. Sekarang kita bisa menganalisis itu. Jadi Bapak Ibu kita bisa menganalisis itu untuk dengan menggunakan metode ini. Ya. Jadi ini. Nah kemudian ini adalah gabungan. Kalau ini hanya perubahan ini, perubahan ini. Jadi kita modifikasi ini dari sini modelnya Gies dan Wagner di situ kemudian nanti kalau Bapak Ibu nggak setuju nggak apa-apa karena ini improvisasi saya aja macam itu ya. Jadi kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Nah kemudian ini saya kombinasikan antara ini punyanya Gies dan Wagner dan saya tambahkan di sini dengan PP ya dengan jadi saya kombinasi antara Gies dan Wagner dan Mundell dan Fleming. Jadi dikombinasikan. Namanya apa belum tahu. Mudah sekali kita katakan aja modifikasi semacam itu. Ya. Nah kemudian ini saya gabungkan lagi ya. Ini adalah Gies dan Wagner. Kemudian ini ada MPIS. Kemudian di sini ada NCF. Jadi ada 3 sekarang. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada keseimbangan di pasar barang, ada keseimbangan di pasar uang. Ini kaitannya dengan balance of payment, ya bagian dari balance of payment. Dan di sini ada aggregate supply. Nah kemudian ini
saya ganti dengan NCI. Jadi NCF-nya saya ganti dengan NCI. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kalau mau riset ya, mau menggunakan NCF atau menggunakan NCI. Nah, sama sebetulnya NCF di negara kita dan NCI di negara kita sebenarnya sama. Hanya cara memandangnya saja, menurut saya kita cenderung lebih memperhatikan masalah net capital inflow daripada di luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu membaca bukunya Menke, Bapak Ibu membaca bukunya Hubert, buku-buku terbitan Amerika atau Eropa, itu mereka cenderungnya NCF. Ya, NCF. Nah, ya saya tambah sendiri aja. Nah, kemudian ini adalah contoh, ya begitu ruwetnya. Persimbangan makroekonomika kasus COVID-19 dan usulan evaluasi kebijakan. Ini saya tulis pertama kali tahun 2020, tapi untuk materi ini saya sedikit ada penyesuaian, ya, ada penyesuaian aja. Nah, jadi ini adalah virus, ya 19 kemarin itu mempunyai efek ke aggregate demand, tetapi juga punya efek ke aggregate supply. Nah, aggregate supply berarti iya, ya, kurva Phillips, jadi ada pengaruh semacam itu. Jadi ada dua efek yang ditimbulkan, ya, baik itu efek ke aggregate demand maupun efek ke aggregate supply. Itu akibat dari adanya COVID-19. Ya, jadi ini bergeraknya semacam ini. Jadi ini bergerak ke kiri, keseimbangan di pasar barangnya bergerak ke kiri. Ya, ini kurva MP-nya dianggap tetap. Jadi yang bergerak adalah kurva IS. Ya, karena ini di masyarakat di situ. Ini dianggap MP-nya tetap macam itu. Ya, ini bergerak. Nah, tapi juga aggregate supply. Jadi kalau ini aggregate demand IS-nya bergeser ke kiri, aggregate demand-nya juga bergeser ke kiri. Ya. Kemudian, tapi juga kurva aggregate supply-nya. Aggregate supply-nya bergeser ke kiri juga. Nah, ini akan tercermin, suku bunga akan turun terus di situ. Ya, dan itu terjadi di negara kita. Ya. Output-nya juga turun. Ini kita mengalami resesi. Ya, jadi karena kita berada di sebelah kiri, berarti ini negatif terus-menerus. Ya, jadi ini berarti kita resesi. Nah, di sini juga begitu. Jadi inflasinya juga turun. Jadi inflasinya juga turun, ya, pernah naik juga di sini, jadi ini turun. Jadi ini inflasinya juga turun. Jadi suku bunganya turun, inflasinya juga turun, atau inflasinya turun, suku bunganya turun, semacam itu. Dan ini silakan aja nanti dicek ya, bagaimana pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Gubernur Bank Indonesia-nya dengan kebijakan itu, silakan dicek aja apa masuk akal apa enggak, apa yang saya uraikan di sini. Nah, kemudian ini saya menghitung tentang fluktuasi ekonomi pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya? Nah, ini kebalikannya. Berarti startnya misalnya dari sini, yang hijau-hijau ini berarti stimulus fiskal. Ini stimulus fiskal. Ya. Kalau ada stimulus fiskal, maka di sini aggregate demand-nya juga naik. Di situ. Tapi stimulus fiskal tidak hanya mendorong aggregate demand, tapi stimulus fiskal juga mendorong aggregate supply. Jadi kebijakan pemerintah dengan memberikan stimulus fiskal itu tidak hanya ke aggregate demand, tapi juga ke aggregate supply. Ya. Nah, di sini Bank Indonesia juga melakukan kebijakan. Ya. Pada waktu itu hampir semuanya melakukan stimulus moneter, stimulus fiskal, stimulus OJK dan segala macam melakukan itu, ya. Misalnya kalau teori tadi ada yang namanya fungsi reaksi bank sentral yang menghubungkan hubungan negatif positif antara suku bunga dan inflasi, tapi dalam kasus ini itu anomali, ya, anomali, dan ini bisa dilihat dianalisis di sini. Anomalinya di mana? Anomalinya itu pada waktu tidak selamanya BI itu mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga walaupun inflasinya naik.
pada saat itu, ya. Jadi tidak selalu. Nah, itulah anomali. Ya. Nah, ini membuat riset saya agak sedikit kacau di situ karena teorinya semacam ini, tapi faktanya tidak semacam itu. Ya, jadi ini mengakibatkan saya menunda untuk menuliskannya di jurnal karena ada anomali-anomali yang saya temui antara teori, hasil empiris, kemudian dengan faktanya semacam itu. Secara grafik mudah dipahami, tapi empiris secara ekonometrika itu enggak semudah itu ternyata. Ya. Jadi secara grafik ini kita bisa belajar di situ ya. Jadi ada dua kemungkinan di sini, walaupun di sini misalnya AGG demandnya naik, ya, AGG demandnya naik, itu logikanya inflasinya naik. Jadi kalau AGG demandnya naik, itu inflasinya naik. Ini bisa dilihat. Ya, ini AGG demandnya naik, AGG-nya naik, yang hijau-hijau ini menunjukkan kenaikan, dan itu disertai dengan suku inflasi yang meningkat. Tetapi di sini di kebijakan moneter tidak selalu begitu. Ya, nah ini ternyata misalnya bank sentral ada dua kemungkinan, yang menaikkan suku bunga seperti fungsi reaksi bank sentral, atau suku bunga tetap atau turun. Nah, ini karena dia melakukan stimulus moneter, artinya tidak hanya mengandalkan pada suku bunga, tetapi juga menaikkan melalui quantitative easing atau kebijakan lain yang mendorong kenaikan uang beredar, sehingga ini bisa bekerja lebih bagus. Bauran kebijakan ya Pak berarti. Ya. Jadi ini, nah ini repotnya Bu, kalau ini grafik mudah saya pahami, dan ini, tapi kalau empirikalnya, nah ini susah, gitu, karena saya tidak bisa motong-motong begitu. Kalau ini mudah untuk dijelaskan. Oke, sementara itu dulu Bu Bibin, ceramah saya. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak Ins. Ini, oke, saya persilahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian dari mahasiswa. Mungkin ini ada, saya lihat ada dari berbagai universitas. Ada dari selain UGM, ada dari UNES ya, ada dari Untirta, Undip, saya kira cukup banyak. Silahkan saja jika ingin menyampaikan pertanyaan atas pemaparan Prof. Ins tadi. Untuk pertama mungkin kami persilahkan Pak Natsir, Pak, sudah raise hand. Silahkan Pak Natsir. Bapak masih mute, Pak. Terima kasih Bu Elviwin atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Insukindro. Mudah-mudahan cepat pulih kembali seperti sebelumnya. Mohon maaf, ini ada 3 yang pada kesempatan ini ingin untuk konfirmasi atau bertanya atas keterbatasan saya atau ketidaktahuan saya terkait dengan fungsi reaksi bank sentral. Nah, kalau di Amerika, the Federal Bank, the Fed, itu kalau tidak salah fungsi reaksi yang dilakukan adalah ketika expected inflation-nya relatif meningkat atau diperkirakan yang seperti terjadi sekarang, maka bank sentralnya akan menaikkan T-bill-nya, suku bunga treasury bill. Nah, sementara di Indonesia ini kan yang digunakan adalah fungsi reaksi bank sentralnya ini juga sudah jadi wacana kapan akan menaikkan, yaitu ketika inflasi cenderung meningkat, maka Bank Indonesia akan menaikkan BI 7-day reverse repo rate. Nah, pertanyaannya ini, kalau di Amerika ini jelas yang dinaikkan adalah
suku bunga obligasi atau treasury untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini yang di Indonesia ini kan sebelumnya itu kan BI menggunakan suku bunga SBI di tahun 2000-an, kemudian berubah dan berubah lagi di 2016 ya kalau tidak salah menjadi BI secondary reverse repo rate. Nah, ini mungkin ini suku bunga BI secondary ini mewakili apa? Kalau dulu jelas itu suku bunga SBI yang digunakan sebagai apa namanya suku bunga juga kebijakan. Ya mungkin itu yang pertama, Prof. Yang kedua, antara kurva LM yang untuk klasik fungsi apa namanya fungsi reaksi yang pertama versus MP monetary policy ini. Kalau saya lihat di dalam tataran implementasi, Bank Indonesia sepertinya menggunakan dua-duanya, ya, baik itu untuk berorientasi menambah kuantitas jumlah uang beredar, terutama di masa pandemi, dengan menggunakan instrumen GWM yang relatif diturunkan atau diperkecil, kemudian karena likuiditas di perbankan relatif sudah banyak, bahkan perbankan menggunakannya untuk membeli SBN dan sebagainya. Kemudian Bank Indonesia mengenaikkan lagi giro wajib minimum untuk bank-bank umum. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan ya semacam teguran mungkin dari IMF tentang burden sharing. Bahwa ini juga Bank Indonesia menjelaskan bahwa beban bersama sektor moneter terhadap sektor fiskal ini akan diakhiri di 2022 tahun anggaran 2022. Nah, ini sebenarnya apa ya? Menjadi pertimbangan utama IMF di dalam katakanlah memberi teguran atau memberi saran bahwa Bank Sentral tidak boleh terlalu jauh ke dalam pembiayaan fiskal, dan itu sepertinya akan diikuti oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Demikian mungkin Prof. Inskinro atas keterbatasan saya. Mohon pencerahan. Ya, terima kasih Pak Natsir. Tapi ini pertanyaannya sebetulnya pertanyaan mengenai kebijakan-kebijakan BI dan The Fed ini. Instead of tadi banyak pemaparan teori dari Pak Ins. Jadi mungkin sebagian bisa saya izin bantu menjelaskan ya Pak Ins ya. Terkait tadi pertanyaan mengenai, mungkin ini sedikit koreksi Pak Natsir, kalau The Fed itu tidak menaikkan T-bills rate Pak, tetapi The Fed rate ya, karena T-bills adalah surat utang pemerintah Amerika yang jangka pendek ya, kurang dari sama dengan 3 bulan, tapi memang The Fed rate mempengaruhi T-bills rate. Lalu tadi ya pertanyaan Bapak terkait BI 7 days reverse repo. Ini kebetulan saya juga di intern Bank Indonesia mengajar tentang moneter juga Pak, dan pernah menangani hal terkait kebijakan moneter. Jadi betul Pak, kami mengubah policy rate dari BI rate menjadi BI 7 days reverse repo tuh mulai April ya 2016, ya masa transisi waktu itu. Jadi kalau BI rate ini saya kena apa? Oke. Jadi BI 7 days reverse repo ini adalah suku bunga atas ini siapa?
suku bunga dari reverse repo-nya BI yang dikeluarkan oleh BI, Pak, untuk jangka waktu 7 hari ya. Jadi kami memperpendek tenor suku bunga kebijakan dari BI rate itu sekitar 1 bulan menjadi ke 7 hari, Pak. Ini kami lakukan untuk mendekatkan policy rate dengan sasaran operasional kebijakan moneter yang adalah puap suku bunga pasar uang antar bank yang overnight, Pak, 1 hari jangka waktunya. Mungkin itu sebagian yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Ins, nanti kalau ada hal-hal yang bisa saya tambahkan, saya tambahkan lagi. Monggo Pak Ins. Oke, terima kasih Pak Nasir, termasuk doanya. Saya semakin baik Pak Nasir. Ya, jadi sekarang saya sudah tidak perlu fisioterapi lagi sejak tanggal 31 Maret. Jadi sudah dibebaskan, lalu dosis obatnya juga sudah diturunkan. Ada yang dihilangi, ada yang diturunkan dosisnya. Mudah-mudahan nanti pada tanggal 21 April nanti lebih bagus lagi. Perkiraan dokter itu harus sudah hilang. Masih ada sedikit Pak di sebelah kiri di sini, tapi ini udah nggak ada beberapa hari ini. Jadi kadang-kadang nut-nut gitu, tapi udah nggak ada ini. Seperti perkiraan dokter. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi reaksi bank sentral. Ya, teorinya itu hanya menjelaskan tentang hubungan positif antara suku bunga dengan inflasi. Dan ini diturunkan dengan metode penurunan aggregate demand dari Keynesian, ya, dari Keynes. Makanya juga disebut dengan efek Keynes, semacam itu. Nah, di dalam efek Keynes itu kita mendapatkan memang hubungan positif antara inflasi dengan suku bunga, ya, inflasi dengan suku bunga. Nah, kelemahan di teori itu memang tidak menjelaskan suku bunganya itu apa dan seterusnya, macam itu. Sehingga ini di dalam empiris kita punya keleluasaan untuk menentukan suku bunganya itu apa, ya, suku bunganya itu apa. Dan itu nanti kalau menjadi acuan dalam suku bunga kebijakannya, ya. Jadi itu yang dijelaskan, hubungan positif antara kedua itu. Nah, apakah di negara maju dan di negara sedang berkembang seperti kita itu strict semacam itu? Biasanya pengambil kebijakan tidak strict semacam itu, ya. Tapi dia akan mengambil kebijakan yang optimal, yang terbaik, sehingga bisa saja kombinasi. Kalau teorinya semacam ini, tapi di dalam prakteknya itu tidak semacam itu. Mungkin Pak Nasir suatu saat perlu membaca tulisannya Pak Budiono, mantan Gubernur BI dan Pak Pres itu. Menarik Pak, karena di dalam dunia prakteknya itu memang tidak strict semacam itu. Jadi kita biasanya menggunakan istilah optimal, yang terbaik, sebetulnya yang terbaik itu semacam itu. Nah, di dalam analisa saya tadi, Pak, ya, di dalam analisa saya tadi yang saya gunakan di sini, ini di slide ini ada di slide nomor 29, itu ya memang tidak selamanya begitu. Jadi tidak selamanya, walaupun teorinya itu mengatakan kalau ini misalnya inflasi itu naik begitu, terus naik di sini, maka secara teoritis harusnya BI itu menaikkan suku bunga. Prakteknya tidak selamanya begitu. Karena ada pertimbangan tertentu di situ. Nah, tetapi average-nya begitu, Pak. Average-nya. Jadi secara umum itu begitu. Tetapi di dalam pelaksanaannya, kalau bahasa statistiknya, modusnya itu tidak, Pak. Jadi average-nya ya, tapi modusnya tidak. Semacam itu.
Karena bagi pengambil kebijakan itu lebih penting melihat modus bukan average. Tapi kalau akademik itu average. Nah, jadi secara umum gejalanya begitu, tetapi modusnya tidak. Karena modusnya dipertimbangkan banyak hal untuk itu. Ya. Dan ini yang membuat kejelian Pak Peri dan kawan-kawan di Dewan Gubernur atau kurang jelian dari pengamat ekonom di situ. Ya. Karena memang semacam itu. Ya, jadi semacam itu. Jadi tidak selamanya. Nah, ini menarik Pak, kalau ngajar itu menarik ini jadinya. Karena apa? Kita bisa membuat soal ujian, apalagi musim COVID ini, musim ujiannya pakai daring, nah, dikerjakan di rumah, itu menarik dibuat soal ujian Pak. Sehingga mahasiswa bisa berkreasi sendiri untuk memberi jawaban dengan berbagai kemungkinan semacam ini. Dan ini dimungkinkan dengan ini. Nah, kemudian mengenai kurva LM dan kurva MP. Nah, kurva LM itu adalah kurva keseimbangan di pasar uang yang sasaran kebijakan moneternya uang beredar. Kemudian kurva MP adalah kurva keseimbangan di pasar uang yang sasaran kebijakan moneternya adalah suku bunga. Nah, definisi ini saya buat Pak semacam itu untuk ngajar lebih mudah. Ya. Tetapi kalau di textbook dia hanya mengatakan MP itu kurva kebijakan moneter. Kurva LM keseimbangan pasar uang. Aneh kan? Karena kalau diturunkan itu asalnya semuanya dari keseimbangan di pasar uang. Hanya sasaran kebijakannya berbeda. Oleh karena itu saya lalu membuat kalau saya bicara kurva MP itu tetap keseimbangan di pasar uang. Hanya sasaran kebijakan moneternya berbeda. Ya. Kalau kurva MP itu artinya suku bunga itu menjadi eksogen atau variabel yang ditentukan oleh pengambil kebijakan, ditentukan di luar sistem. Gitu. Tapi uang beredarnya itu endogen. Nah, jadi kita tidak bisa lalu mengatakan kalau sudah pakai MP nggak pakai uang beredar, nggak begitu. Hanya sekarang uang beredarnya itu sebagai variabel endogen, artinya dia ditentukan berdasarkan apa yang terjadi di pasar uang. Gitu, ya. Kalau kurva LM itu uang beredarnya menjadi target, sehingga dia ditentukan oleh otoritas moneter atau ditentukan oleh di luar sistem, ya. Lalu suku bunganya menjadi endogen, gitu. Nah, kalau begitu gimana? Nah, suku bunganya kalau LM itu berarti suku bunganya ditentukan oleh tarik-menarik antara peserta di pasar uang. Ya, kalau di kurva MP yang ditentukan adalah uang beredarnya. Jadi tetap saja, bisa saja BI melakukan mainkan uang beredar walaupun dia pakai MP. Gitu. Ya. Jadi ini yang perlu dianukan, ya. Nah, kemudian tentang IMF. Ya, tentang IMF. Sebetulnya IMF ngomong gitu atau tidak, sebetulnya BI sejak awal itu sudah enggak sreg juga, ya. Tapi karena itu kebijakan negara, ya sudah semuanya semacam itu. Ya, jadi sebetulnya semuanya sudah menyadari hal itu, termasuk Bu Sri Mulyani yang selalu berdebat dengan yang selalu bicara dengan Pak Periwarjo. Itu sebetulnya sudah menyadari semacam itu. Jadi tanpa IMF kita juga mengakui itu. Ya. Nah, mengapa begitu? Ya karena di dalam sistem kita, sistem moneter kita, memang nggak boleh intervensi. Kebijakan moneter itu tidak diintervensi. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, itu intervensi itu. Ya, itu intervensi. Nah, oleh karena itu lalu IMF ngomong gitu, sebenarnya nggak usah ngomong juga kita nggak sudah tahu itu sebetulnya. Jadi entah IMF mau cari muka di Indonesia atau gimana, tapi tanpa itu kita sudah tahu kok. Tanya nanti Bu Bibin itu, mereka di BI itu sudah tahu kok itu. Ya. Nah,
pada waktu itu dikeluarkan situ bulan Maret saya kira, ya bulan Maret, bulan April atau Mei saya sudah diminta ceramah di BI di BIN ini untuk menjelaskan tentang itu kebijakan Perpu. Jadi belum undang-undang, masih Perpu waktu itu. Saya diminta teman-teman di BIN untuk membuat ceramah itu. Nah itu saya bahas itu, bagaimana efeknya kalau ini semacam ini, lalu apa yang terjadi waktu itu. Jadi belum sampai undang-undang kita sudah dibahas. Jadi senangnya di BIN itu gitu Pak Nasir. Kalau ada isu baru gitu langsung dibahas dan itu tanpa kendala, ya, tidak ada secara akademik itu bebas saya membahas semacam itu. Jadi itu ini karena kebijakan. Jadi karena kalau tidak begitu ya Pak Nasir bisa bayangkan itu nggak ada uangnya di pemerintah, pajaknya tidak ada, uangnya tidak ada, lalu gimana? Padahal di BI ada uang kebijakan atau uang apa itu ada di BI. Nah, kalau dia tidak mengeluarkan Perpu, Presiden tidak mengeluarkan Perpu, maka Gubernur BI juga nggak berani apa-apa. Pemerintah tahu di BI ada uang, Gubernur BI juga tahu di BI ada uang yang bisa digunakan untuk mengatasi perekonomian, tapi dua-duanya nggak berani apa-apa. Karena itu bisa melanggar undang-undang, karena undang-undang tentang Bank Indonesia memang nggak mengizinkan begitu, kebijakan moneter nggak boleh diintervensi. Nah, memang akibatnya lalu muncul ada dominasi Pak antara fiskal dan moneter. Nah ini menarik studi yang dilakukan Bu Wiwin dan kawan-kawan tentang interaksi fiskal moneter. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa belajar Pak hasilnya. Kalau riset yang dilakukan oleh mahasiswa saya itu memang ada dominasi Pak. Dalam keadaan normal itu yang dominan adalah moneter. Dalam keadaan krisis itu yang dominan fiskal. Begitu Bu Wiwin. Oke, baik. Terima kasih Pak Ins. Pak Natsir sudah terjawab semua ya? Iya baik Bu, terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman yang lain. Apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Pak Ins? Silahkan raise hand. Ini malah ada yang nanya link presensi. Ini kami BI Institute bukan universitas. Mungkin bisa ditanyakan ke dosennya ya yang mengundang ya. Mungkin kehadiran di lecture series ini dianggap sebagai kehadiran kuliah mungkin ya oleh Bapak Ibu dosennya. Silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu pengampu mata kuliahnya ya. Mungkin memang ada yang mencatat ini. Oke, untuk pertanyaan silakan. Oke, ini ada dari Ibu Vivin Sanata Dharma ya Bu Vivin ya? Ya, betul. Ya, terima kasih. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Prof. Is dan Bapak Ibu semua. Semoga Prof. Is juga semakin sehat. Mohon izin bertanya, Prof. Untuk yang terkait dengan ini impact perang Rusia dan Ukraina yang hari ini masih terus berlangsung begitu ya, belum selesai. Ini impact-nya terhadap tadi misalnya apakah berpengaruh terhadap yang agregat supply dulu atau yang IA dulu atau terhadap yang agregat demand dulu. Jadi kalau melihat headline-nya Kompas hari ini, kondisi perang ini mengganggu global supply chain ya. Jadi nanti impact-nya apakah mungkin lebih kemana dulu ya, Prof ya. Kemudian nanti dampaknya terhadap ini fungsi reaksi bank sentralnya nanti apakah akan cenderung menaikkan suku bunga begitu. Ya sementara itu dulu Prof. Terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih Bu Wiwin. Ya, makasih Bu Vivin. Silahkan Pak Ins, mungkin memang tadi pertanyaan Bu Vivin adalah terkait
dampak dari perang Rusia dan Ukraina, tapi kalau boleh saya mengambil sesuatu yang menjadi bahan pembahasan belakangan ini ya, yaitu terkait dampak dari supply chain disruptions ya Pak ya. Apakah itu berasal dari ini kondisi geopolitik, perang antara Ukraina dengan Rusia, atau perang dingin antara Amerika dengan China, atau juga bisa berasal dari climate change ya Pak ya. Itu kan berdampak pada supply disruption. Nah ini pertanyaannya tadi ke mana dulu? Ke demand dulu atau ke supply dulu sih? Kalau tadi dari Ibu Vivien untuk dampak perang Ukraina dengan Rusia. Tapi mungkin saya tambahkan Pak, kalau supply chain disruption-nya ini bisa dalam modeling ini penyesuaian yang dibutuhkannya seperti apa mungkin? Demikian Pak Ins, monggo. Oke. Yang pertama tentang misalnya perang Rusia dan Ukraina ini itu hanya bisa jadi kasus, bisa jadi tidak sebetulnya. Tapi secara umum begini, kita rasakan aja. Ya. Yang langsung sekarang kita rasakan adalah kenaikan bahan bakar. Jadi itu artinya supply-nya terganggu. Ya. Jadi perang di Rusia dan Ukraina itu bahan bakar jadi terganggu. Itu yang jelas dirasakan oleh masyarakat di dalam negeri kita adalah bahan bakar naik. Suka atau tidak suka bahan bakar naik. Nah, kalau bahan bakar naik, bagaimana kita menganalisisnya? Maka kita mulai dari aggregate supply. Ya, dari aggregate supply. Jadi aggregate supply-nya naik. Nah, otomatis nanti saya tidak ada di sini, tetapi di materi yang lain bisa disiapkan di situ atau bisa saya tunjukkan nanti. Jadi, tapi logikanya seperti itu. Jadi bagaimana? Nah, jadi kalau kita menggunakan ini misalnya, yang ini ya, yang ini, ambil contoh yang ini. Berarti nanti ini akan bergeser ke atas. Aggregate supply-nya akan bergeser ke atas. Jadi ini karena perang berarti supply-nya turun, ini bergeser ke atas. Dan ini tidak harus dari perang, seperti Bu Win katakan perubahan cuaca segala macam ini akan menggeser ini ke sini. Jadi mulainya dari sini dulu. Ya. Nah, logikanya simpel. Nah, kalau ini misalnya saya pakai, ya, saya pakai di sini. Nah, ini bisa ke sini. Berarti curve ini bisa geser ke sana, ini di sebelah kiri dari garis ini, berarti kita resesi. Nah, kalau kita resesi di sini, di atas juga resesi. Karena gambarnya akan seperti ini ya. Jadi kalau saya geser lagi di sini. Nah, kan ini kan seperti ini posisinya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ini naik karena ke kiri karena harga naik atau karena supply-nya berkurang, maka ini bergeser ke kiri. Ya, berarti posisinya di sini. Katakanlah misalnya ini di titik F1 di sini, ya berarti apa yang terjadi di sini, dia ada di sebelah kiri dari ini, dari garis ini. Ya, dari garis ini. Jadi di sebelah kiri garis ini, maka ini resesi. Nah, pada saat yang sama, kalau ini di sini berarti harga naik. Masuk akal toh logikanya? Berarti kalau ini bergeser ke kiri, di sini terjadi resesi, harga naik. Nah, di sini tinggal dilihat aja. Kalau itu terjadi di sini, berarti resesi juga. Ya, berarti kalau ini saya beri nama misalnya, saya beri nama F1. Ya. F1 di sini, ya. Lalu di sini juga terjadi di titik ini. Ya, berarti kalau ini berarti kan
Ini terjadi titik ini, ya. Lalu di atas terjadi titik ini. Ini contoh aja. Jadi misalnya ini bergeser ke sini, berarti di sini terjadi. Jadi di titik ini, di titik F1, lalu di titik ini, itu posisinya di sebelah kiri, berarti resesi. Gitu, ya resesi. Jadi ini posisinya resesi. Jadi harga-harga akan naik, akan terjadi resesi. Nah, itu logikanya semacam itu. Jadi kalau kita lihat, nah lalu fungsi reaksi fiskalnya gimana moneternya? Nah ini kita lihat ya. Jadi kalau ini di sini, berarti nah berarti inflasinya naik ini. Karena inflasinya pindah ke P ini kalau pakai papan tulis lebih cepat ini jalannya. Kalau pakai ini ya harus lunak satu-satu gitu ya. Tapi ya oke lah. Nah, jadi ini seperti ini ya. Jadi ini kan di F1. Jadi kalau aggregate supply-nya bergeser ke kanan, ke atas karena misalnya perang di Rusia mengakibatkan bahan bakar jadi naik, itu contoh saja, ini supply side-nya. Berarti terjadi keseimbangan baru di sini, aggregate demand ketemu aggregate supply, kemudian di sini inflasinya naik. Nah, kebijakannya ini di sini juga terjadi. Nah, ini kalau moneter, kaitannya dengan moneter, berarti kita akan menaikkan suku bunga. Nah, ini akan bergeser ke sana. Semacam itu. Berarti ini suku bunga naik. Semacam itu. Ya. Nah, ini dia akan menaikkan suku bunga. Tetapi apakah pasti naik? Enggak selalu. Kalau dia mengikuti fungsi reaksi moneter, berarti dia naikkan suku bunga. Tapi kalau dia naikkan suku bunga, inflasi terjadi resesi. Jadi enggak berakhir resesinya. Nah, gimana? Bisa saja BI tetap mempertahankan suku bunga ini dengan harapan nanti itu akan kembali ke normal. Jadi tidak selalu dia akan naikkan suku bunga, tetapi ada dua alternatif. Ya, bisa naikkan suku bunga tetapi resesi seperti halnya di sini, ya, atau dia tetap di sini, dia mempertahankan di sini dengan harapan nanti suku bunganya nanti akan tetap sehingga inflasinya akan turun sehingga resesinya berakhir. Nah, Bu Pipin ini bisa kalau membuat soal ujian ya di S1 ini menarik karena lalu mahasiswa bisa berpikir begitu. Apa harus? Enggak semacam itu. Dalam teori yang baru ini kita punya kebebasan untuk membuat macam-macam variasi semacam itu. Ya, jadi ini kenaikan ini supply side supply chain-nya memang berpengaruh sehingga semacam ini bisa bergeser semacam ini. Dimulainya dari aggregate supply dulu karena memang
faktor dari supply yang terpengaruh. Jadi misalnya Bu Wibin tadi mengatakan apa namanya perubahan cuaca, ya perubahan cuaca. Nah di dalam model ini, ini kan modelnya ini ada shock dari supply side. Jadi ini ada shock dari supply side. Jadi IA itu kemudian ditambahi lagi shock dari supply side. Ya. Nah, kita bisa membuat shock di dalam model ini menjadi twin atau triple shock. Jadi kita kalau ini hanya shocknya dari satu saja, tapi kita bisa membuat misalnya triple shock, twin shock, ya, twin shock, atau triple shock. Begitu. Nah, lalu apa yang kita masukkan di sini di triple shock? Jadi model ini kita bisa masukkan shock di semua persamaan yang kita bangun. Ya, ini hanya contoh aja di sini. Ya. Jadi di sini ada shock dari supply side. Karena apa? Karena model ini, model New Neoclassical Synthesis ini memperhatikan shock tidak hanya dari demand side, seperti hanya di New Keynesian dan lain-lain, tapi juga dari sisi supply. Jadi mengikuti real business cycle. Jadi dua shock itu diperhatikan semuanya. Nah, di dalam model kita bisa masukkan twin shock atau triple shock, tidak hanya single shock tapi bisa twin shock. Misalnya, shock dari dalam negeri itu bisa juga kita masukkan dari supply side shock, ya. Yang kita masukkan dalam supply side shock, misalnya terjadinya fluktuasi ekonomi. Ya. Jadi misalnya goncangan pada produksi. Nah, itu shock juga dimasukkan dalam shock, teman-teman. Kemudian demand-nya juga shock. Jadi misalnya kalau kita melihat sekarang di perangnya Rusia dengan Ukraina, itu kalau di negara Ukraina itu dua-duanya itu shock-nya. Shock dari demand side dan shock dari supply side. Demand-nya itu turun karena memang hancur-hancuran di sana, rakyatnya banyak yang meninggal juga. Supply-nya juga turun karena perang, jadi tidak ada produksi. Nah, jadi shock-nya bisa dua. Di negara lain bisa juga, negara tetangganya itu shock-nya bisa dua, bisa tiga. Ya, walaupun dia tidak perang, tapi mengalami shock juga. Jadi misalnya kursnya bisa shock juga, macam itu. Jadi shock dari satu itu bisa menimbulkan shock-shock yang lain, dan itu memungkinkan untuk dibangun model yang memasukkan dengan twin shock atau triple shock, macam itu. Nah, Bu Pipin bisa melihat tulisan saya tahun 2018 saya sudah masukkan twin shock. Ya. Saya baru mikirkan untuk memasukkan triple shock di dalam model. Itu apa, Pak? Yang ketiganya apa, Pak, shocknya? Nah, misalnya twin shock ya, yang pertama itu bisa karena fluktuasi ekonomi di dalam negeri. Kemudian shock yang kedua itu adalah kurs. Ya, kurs. Nah, bisa juga shock yang berikutnya adalah misalnya seperti harga bahan bakar. Ya, jadi bisa kita masukkan. Baik, terima kasih Pak Ins. Ya, sudah cukup Ibu Vivin? Ya, cukup. Terima kasih penjelasannya Prof. Ins, Bu Wibin. Terima kasih. Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Pak Rahman ya. Mungkin saya bacakan aja ya. Ya, ini terkait pertanyaan antara kebijakan burden sharing yang dilakukan oleh BI. Mungkin yang dimaksud adalah quantitative easing ya, lewat pembelian SBN di pasar
primer gitu ya. Ini menurut Pak Rahman memang sangat membantu dalam proses recovery. Namun beliau menanyakan bagaimana efektivitas BI dalam upaya mencapai target inflasi di tengah kerentanan tadi inflasi yang berasal dari supply side karena gangguan supply chain ya, diantaranya akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Silahkan Pak, mungkin bisa Bapak tegaskan kembali. Oke. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kebijakan Pak Jokowi untuk mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu memang memungkinkan BI membiayai, ya memungkinkan BI membiayai. Yang secara umum itu tidak mungkin karena aturan teorinya dan aturan yang umum itu BI hanya boleh membeli SPN itu di pasar sekunder. Ya, kalau zaman dulu boleh waktu BI di bawah pemerintah itu boleh, ya. Dan ini dilakukan semacam itu, sehingga misalnya saja bagaimana BI membiayai belanja pemerintah untuk subsidi vaksin. Nah itu kalau tidak melalui SPN, uangnya nggak ada itu, ya. Sehingga lumayan besar itu, sekitar 200 triliun lebih. Ya, selama 2 tahun itu berarti 400 triliun itu dibiayai dari itu. Nah, bisa dibayangkan kalau tidak dibiayai dari itu, lalu membelinya vaksin dari mana duitnya? Nah, itu memang itu bermanfaat di situ, ya, dalam sisi itu. Tetapi memang nggak boleh terus, itu hanya emergency semacam itu. Ya, tapi itu harus dilakukan. Ya, itu baru ke vaksin, belum subsidi yang lain. Ya. Misalnya bantuan langsung tunai dan lain-lain yang diterima masyarakat, termasuk bantuan untuk pegawai dan buruh, itu terasa betul itu pada waktu krisis. Nah, itu memang dibiayai dari itu, ya, dibiayai dari itu. Jadi dibiayai dengan SPN lalu keluarkan dengan Perpu atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang memungkinkan itu. Nah, apakah ini tidak menimbulkan, dulu kan debatnya begini ya, apakah dibiayai dengan SPN atau dibiayai dengan mencetak uang? Kan itu debatnya semacam itu, ya, perdebatannya semacam itu. Kalau mencetak uang dikhawatirkan itu inflasinya tinggi sekali. Kalau dengan SPN ini lebih terkendali karena tidak langsung ke masyarakat semacam itu, lalu masuknya ke sektor real sehingga itu tidak berpengaruh. Dan itu efeknya memang positif betul di masyarakat, ya. Lalu pemerintah juga kecuali memberikan berbagai macam subsidi, juga berbagai macam subsidi dalam pajak, dan itu dirasakan betul, ya, dirasakan betul. Nah, memang akibatnya mendorong expected inflation, ya, mendorong expected inflation. Tetapi masalahnya adalah daya belinya belum pulih, jadi ya nggak terlalu dominan semacam itu. Jadi itu jawaban saya. Memang lalu bagaimana dia mengendalikan inflasi pada saat yang lalu itu daya belinya itu walaupun sudah disubsidi ya, belum pulih betul karena perbedaan antara krisis tahun 2020 dengan krisis sebelumnya itu, kalau krisis sebelumnya itu orang-orangnya nggak sakit, tapi krisis tahun 2020 ini orangnya sakit macam itu. Jadi kalau dia sakit dia nggak bekerja, nah, dia nggak punya penghasilan juga. Kalau dulu didorong sedikit aja sudah bisa, sekarang nggak bisa. Terlalu bebas, tidak menjalankan prokes, orangnya sakit. Kalau sakit, ekonominya nggak jalan lagi, semacam itu. Ya. Nah, jadi
kita akan lihat itu dalam keadaan bagaimana kaitannya dengan inflasi, memang efektivitasnya seperti apa. Ya kalau dalam krisis ya begitu, didorong ekonominya untuk tumbuh, tetapi demand-nya belum pulih betul, supply-nya juga berpengaruh, ya. Dan itu Bapak Ibu merasakan betul di situ, ya. Walaupun sudah dikasih, misalnya kalau anak saya itu dosen muda, dia dapat bantuan dari pemerintah itu 1.200.000. Nah, itu kan diprotes dia, dokter, lalu sudah S3, dosen, tapi dapat juga bantuan. Ya. Nah, ya senang-senang aja, tetapi efektivitasnya ya nggak tahu semacam itu. Ya, jadi ini memang dilema kita pada saat krisis ini, memang dua-duanya, supply-nya dan demand-nya memang tidak bisa tidak dua-duanya terpengaruh. Untuk sementara inflasinya bisa dikendalikan untuk sementara. Dan ini kalau saya analisis dengan grafik saya itu masuk akal. Ya. Pakai gambar ini yang saya kemukakan ini itu masuk akal karena BI-nya tidak sepenuhnya menggunakan fungsi reaksi bank sentral semacam itu. Ya, jadi ada stimulus tapi BI-nya tidak sepenuhnya menggunakan itu, sehingga dalam rapat Dewan Gubernur itu lalu diputuskan suku bunganya tetap semacam itu. Ya, seperti ini. Baik, terima kasih Pak Ins. Sepertinya jawaban Bapak sudah cukup memuaskan ini Pak Rahman. Saya tidak melihat ada pertanyaan lain maupun ada yang raise hand. Jadi mungkin diskusinya bisa kita cukupkan sampai di sini. Dari Pak Ins, apakah ada tambahan lagi Bapak yang ingin disampaikan? Mbak Bibin, Bu Bibin, saya hanya mendorong bapak-bapak yang melakukan riset itu silakan ya. Jadi misalnya mengkombinasikan antara Wagner ini, Gies dan Wagner, dengan misalnya Mandel dan Fleming. Itu. Ya. Kalau di sini ada mahasiswa S3 atau S2 yang baru menulis tesis begitu, ini bisa dikombinasikan antara dua itu. Jadi antara Gies dan Wagner dengan Mandel dan Fleming. Ya, bahannya ada di sini, ada di BI Lecture Series tahun 2021. Jadi silakan aja. Nah, nanti kemudian tinggal membangun modelnya itu kayak bersamaan. Ya. Tetapi secara grafik ada di sini. Jadi tinggal membangun kembali untuk modelnya, untuk tujuan ekonometri atau yang lain. Kalau secara grafik sudah ada. Jadi silakan, saya mendorong itu karena ini bisa banyak sekali, bisa dengan model ini saja, bisa dikombinasikan dengan Mandel dan Fleming modelnya, ya. Lalu bisa dengan dikombinasikan dengan Menke, macam itu. Baik, terima kasih Pak untuk dorongan tadi inspirasinya ya untuk melakukan kombinasi riset tadi antara Mandel Fleming dengan Gies dan Wagner. Untuk semua materi dari Prof. Ins bisa diperoleh di Spektro Bank Indonesia Institute ya, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian. Demikian mungkin saya tidak melihat ada pertanyaan atau raise hand lagi. Dapat kita cukupkan diskusi yang saya kira cukup bernas tadi ya atas pembahasan yang menarik dari Pak Ins mengenai makroekonomika konsensus baru untuk perekonomian terbuka ya dengan modifikasi New Neoclassical Synthesis dari Gies dan Wagner. Maaf, saya lihat ada Pak Budi ya. Pak Budi, apakah ada closing, Bapak?
Budi. Telur saja. Oke. Baik, sepertinya Pak Budi. Ya Mbak Win. Ya, Oh iya, monggo Bapak, maaf silakan. saya masih di jalan. Oh, Tapi oke. nggak apa-apa. Jadi saya terima kasih ke Pak Ins, mohon maaf belum bisa nemenin Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya lihat mungkin diskusinya menarik Pak Ins, gitu ya. Termasuk tadi mungkin dalam konteks ini ya, implementasi di Bank Indonesia. Saya pikir mungkin nanti perlu kita adakan sesi khusus juga Pak Nasir untuk bisa nanti memahami juga apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi saya pikir tadi mungkin Pak In sudah menjelaskan gitu ya, dari sisi teorinya, konseptualnya seperti itu. Nah, mungkin memang kalau dari Bank Indonesia sih memang kebijakannya itu utamanya kan memang untuk mengatur uang beredar gitu, likuiditas perekonomian begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau frameworknya itu menggunakan ITF dengan suku bunga seperti itu. Jadi mungkin tadi sehingga dipahami sebenarnya BI yang mana gitu ya. Mungkin kalau dari sisi frameworknya yang menggunakan suku bunga harga begitu ya, Pak Ins. Mungkin nanti dari sisi grafiknya tadi pakai kurva LM begitu ya Pak Ins. Kalau saya tidak salah, kadang-kadang suka kebalik. Nah, tetapi memang pada akhirnya yang diatur, yang dikelola adalah likuiditas perekonomian, uang beredar. Mungkin nanti bisa melihatnya dari sisi MP-nya. Gitu. Saya nanti mungkin Pak In tadi sudah menjelaskannya bagaimana melihat dari sudut konsep teorinya seperti itu. Kemudian juga reaction function ini ya bank sentral. Saya pikir mungkin mostly sama Pak Nasir mungkin termasuk di Bank Indonesia itu masih menggunakan Taylor rule seperti itu Pak Nasir. Jadi kita melihat bagaimana ekspektasi memang dijadikan sebagai salah satu indikator, tetapi mungkin nanti kita melihat bagaimana deviasinya terhadap target. Ya, jadi kita juga melakukan proyeksi deviasinya terhadap target inflasi, plus nanti juga dari sisi growth-nya, pertumbuhan ekonomi. Mungkin tadi Pak In juga bicara mengenai output gap seperti itu. Jadi kita nanti memang yang nanti tergantung dari central bank-nya, mungkin dari Dewan Gubernur, dari Gubernur Bank Indonesia, prefer bobotnya di mana begitu, deviasinya, apakah inflasi atau kemudian juga growth. Mungkin dalam kondisi tertentu saat ini kita melihat growth itu penting gitu, sehingga nanti bobotnya akan lebih banyak. Tapi pada intinya bahwa reaction function-nya itu menggunakan Taylor rule, kalau saya memahaminya seperti itu. Gitu. Mungkin nanti suku bunganya tadi juga sudah disampaikan gitu ya, BI 7 days reverse repo sekarang Pak Nasir, bahwa memang SBI dulu itu kalau dibedah gitu katanya itu memang mirip yang dengan yang suku bunga lebih panjang, masih di bawah 1 tahun gitu, entah kalau nggak salah 9 sampai 12 bulan gitu. Jadi kita perlu mengemas, mendesain gitu suku bunga yang memang lebih bisa mempengaruhi jangka pendek. Oleh karena itu memang dibuat yang 7 days reverse repo yang ini sifatnya 7 days gitu, lebih dekat dengan suku bunga pasar. Mungkin itu Pak Nasir, ini tambahan dari saya tadi mendengarkan gitu, tapi juga belajar juga dari Pak Ais dan juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kita ya insya Allah kita akan sharing, kita akan update gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan ada juga TOT untuk ke Bank Sentral. Jadi mungkin mudah-mudahan di sana nanti kita bisa diskusi secara lebih mendalam. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Win. Terima kasih sekali lagi Pak Ins, mohon maaf. Ini tadi saya harus dalam perjalanan sehingga tidak bisa menemani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Mungkin sampai ketemu lagi di bulan depan dengan topik-topik yang mungkin mudah-mudahan juga bermanfaat, menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri, kalau boleh Mbak Win nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalannya Pak. Terima kasih Pak Nasir. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ins, terima kasih Bapak Ibu sekalian semuanya.
Terima kasih atas partisipasi aktif dan pertanyaan-pertanyaannya ya. Baik, dapat kita tutup ya, Pak Budi ya, untuk lecture series kali ini. Sampai ketemu lagi di bulan depan ya, Bapak Ibu sekalian. Pak In, sehat Amin. selalu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Sehat, Pak. Nanti ini saya revisi dulu, baru Oh. nanti di-upload ya. Ya. Ada yang kelewatan. Oke. Baik Pak. Oke. Terima kasih Bapak Selamat Ibu puasa. sekalian. Ya, terima kasih Pak Ins, Mbak Win. Ya, terima kasih Bu Vivin. Saya lip ya, Bu Wiwin. Oke, Pak Is. Terima kasih Pak Is. Sampai ketemu besok.